Kembali bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, kita lanjutkan informasi. Usai banjir bandang menerjang Aceh Barat, Aceh, warga setempat menemukan butiran yang diduga emas di sekitar kawasan terdampak. Sejak Jumat pekan lalu, warga Gampong Seradek, Kecamatan Woila Timur, tiba-tiba menemukan butiran yang diduga emas saat bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka dari material longsor. Warga berharap butiran diduga emas yang dipungut adalah emas sungguhan. Meski demikian, pihak berwenang di Aceh Barat masih menyelidiki dugaan butiran emas yang ditemukan ini. Sementara di Aceh Timur, pemirsa, warga mengumpulkan minyak solar dari air bekas banjir. Video yang beredar sejak Sabtu akhir pekan lalu ini viral dan solar dilaporkan keluar dari dalam tanah. Sebagian warga bisa mengambilnya tanpa alat khusus, cukup menggunakan gelas air mineral. Pemirsa, bencana banjir disertai longsor yang melanda Aceh menyisakan fenomena tak terduga. Sejumlah warga Aceh Barat menemukan butiran yang diduga emas di tumpukan lumpur sisa longsor. Sementara di Aceh Timur, solar terkandung di air sisa banjir. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa, fakta unik di balik bencana banjir disertai longsor di wilayah Aceh bersama dengan narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Murtalamudin selaku juru bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh. Selamat sore, Pak Murtalamudin. Selamat sore. Iya, Pak, kami ingin konfirmasi ya Pak, apa yang sebenarnya terjadi di Gampong Seradek ini terkait temuan ada butiran emas dan juga solar di wilayah Aceh Timur. Sejauh apa kebenaran dari hasil temuan masyarakat ini, Pak? Jadi saya kira itu jangan terlalu dibesar-besarkan, mungkin saja karena kalau di Aceh Barat itu kan memang banyak penambangan liar ya selama ini, penambangan rakyat yang selama ini mungkin karena banjir itu, lumpur itu, karena banjir kali ini kan lebih banyak banjir bandang ke daerah bawah sehingga tanah yang di atas itu dibawa ke bawah ke kawasan pemukiman. Jadi mungkin, tapi jangan sampai kemudian ini seperti terjadi nantinya orang berlomba-lomba kemudian datang ke situ sehingga menjadi perusakan alam lagi, kan begitu. Begitu juga dengan minyak yang ada di Aceh Timur. Di kawasan itu memang ada pertambangan minyak rakyat, pertambangan minyak tanah, minyak rakyat. Namun apakah minyak ini bersumber keluarnya dari bumi atau mungkin ada tangki-tangki penyimpanan yang dihantam banjir yang membuat minyak itu tumpah ke desa. Karena di kawasan Aceh Timur itu memang banyak sekali tambang minyak rakyat, tambang kecil-kecil yang diusahakan oleh rakyat. Mungkin karena banjir, sehingga atau memang di sumbernya yang dangkal karena dibawa banjir bandang sehingga minyaknya bercampur air dibawa oleh air ke kawasan pemukiman. Saya kira jangan sampai ini kemudian menjadi informasi yang salah, lalu orang berbondong-bondong ke sana pergi menambang, sehingga ini akan merusak lingkungan yang memang sudah rusak pasca banjir begitu. Baik, Bapak, tapi sejauh ini apakah pemerintah daerah atau juga dari Pemprov Aceh sudah memverifikasi kejadian sebenarnya di lapangan itu seperti apa, siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses pengecekan sejauh ini? Ini kan kewenangannya kabupaten ya, kabupaten, tapi mungkin pemerintah Aceh melalui Dinas HSDM akan meminta klarifikasi ke sana. Tapi yang paling penting informasi ini supaya sampai ke publik bahwa itu hanya bersifat parsial, tidak bersifat massal, sehingga jangan sampai kemudian orang beramai-ramai mendatangi daerah itu. Apalagi dengan pasca banjir banyak orang yang kehilangan harapan karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Isu-isu seperti ini bisa saja nantinya
memicu mereka untuk mendatangi ke sana. Saya kira itu yang perlu oleh warga, mudah-mudahan yang membaca ini supaya tidak menjadi semacam keterkejutan yang membuat mereka beramai-ramai ke sana. Ini saya kira ini hanya sifatnya insidentil, saya kira. Begitu. Oke, jadi pengecekan masih berlangsung ya Pak ya, dan Ya. ini kalau kata Anda kewenangan Pemda, jadi sejauh ini apa yang dilakukan untuk juga mengawasi warga agar tidak terjadi kerumunan atau potensi konflik di sana Pak? Jadi kan sudah ada misalnya disampaikan oleh pihak-pihak Pemda di sana, ada orang-orang yang di sana menyampaikan bahwa itu bukanlah bersifat massal. Itu hanya mungkin insidentil lumpur yang dibawa dari gunung, dari daerah gunung itu selama ini memang ada penambangan rakyat, ada penambang tradisional yang mungkin tanah itulah yang dibawa ke kawasan pemukiman oleh banjir bandang. Sehingga hari ini ditambang, tapi sungguhnya itu kan tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Nanti kalau beberapa hari ini udah tidak ada lagi ditemukan unsur emasnya kan akan berhenti sendiri. Maka oleh karena itu kita himbau jangan menganggap itu sudah sesuatu yang luar biasa, sehingga jangan sampai warga kemudian berbondong-bondong ke sana. Sejauh ini kondisinya di lapangan seperti apa Pak, terutama dampak sosial yang terjadi, apakah masih ada Kondisinya kerumunan warga? ya normal-normal aja, bahwa ibu-ibu atau orang-orang yang korban itu kan memang lagi tidak punya pekerjaan. Jadi dengan adanya isu ini ya mereka menemukan misalnya unsur emas yang mereka dulang. Saya pikir itu satu yang bagus juga ya kan, kalau benar-benar ada, minimal mereka punya uang untuk menghidupi dirinya di tengah musibah banjir bandang yang seperti ini yang membuat mereka kehilangan penghasilan dan kehilangan harta benda. Jadi saya kira itu kalau memang itu ya nggak apa-apa lah supaya mendorong mereka untuk produktif. Jadi Pak, kalau kita lihat kan di video ini banyak dari mereka yang kemudian berusaha untuk mengambil emas murni ataupun juga itu ya temuan solar di sana. Nah, bagi pemerintah daerah sendiri apakah hal ini tidak masalah, masih tetap dilakukan atau untuk sementara nantinya akan ditutup? Selama itu memang yang dibuat, yang sekarang diduga warga itu tidak merusak alam, cuman di air yang sedang mengalir, saya kira nggak ada masalah lah. Tapi kalau sampai kemudian datang lagi alat berat untuk menggali tanah di sekitar atau terjadi penggalian besar-besaran, saya pikir itu akan dihentikan oleh pemerintah daerah karena akan merusak lingkungan. Jadi kondisinya sejauh ini masih dibiarkan untuk para warga di sana ya Pak ya. Dan apa upaya dari petugas terkait untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di sana Pak? Ya kita sedang berusaha, maksudnya pemerintah daerah sedang berusaha memberi informasi itu yang benar ke publik supaya menghindari mereka menganggap ada sesuatu yang luar biasa di sana. Ya tentu saja sekarang ini dengan kondisi seperti ini, memang apa saja isu-isu yang kira-kira bisa mendatangkan uang dengan mudah disauti oleh warga, disebabkan karena warga kita sebagian besar itu kan tidak berpenghasilan selama banjir. Tapi sampai hari ini laporan dari sana belum ada warga yang berbondong-bondong ke sana. Baik Aceh Timur masalah minyak maupun ke Aceh Barat masalah emas. Masih berita dari warga-warga sekitar. Mudah-mudahan ini tidak menjadi bumi merusak alam lagi di sana gitu. Baik, langkah jangka pendek yang dilakukan Pak mengantisipasi dari fenomena ini yang kemungkinan nantinya dampak yang akan terjadi seperti apa? Langkah antisipasi ya sekarang coba diteliti oleh dinas kan, apa benar itu kandungan emasnya di desa itu atau cuman di bawah arus dari pegunungan, dari hasil penambangan rakyat, penambangan liar di atas. Nanti akan ada hasilnya. Jadi kalau memang lumpur ya barangkali nanti warga akan mendulang lumpur itu kan. Tapi jangan sampai kemudian warga menganggap itu timbul dari dalam tanah. Sementara ini tidak ada tindakan yang selain himbauan, pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan preventif lain untuk mencegah ini, begitu. Baik, Bapak, kami juga ingin tahu update terkini kondisinya Pak penanggulangan bencana di wilayah sekitar Aceh Barat, Aceh Timur dan sekitarnya saat ini seperti apa Pak? Aceh Barat bukan daerah yang terkena dengan luas, dia hanya beberapa bahagian di gunung saja yang kena, yang termasuk di daerah penambangan emas liar itu, mungkin terkena. Aceh Barat bukan satu daerah yang terkena parah.
Tapi kalau Aceh Timur memang salah satu daerah terparah yang dilanda banjir bandang kemarin. Kalau daerah Aceh Timur. Tapi Baik. kalau Aceh Barat, bukan. Mereka berdampak tapi tidak seluas kabupaten-kabupaten lain seperti Tamiang, Aceh Utara maupun Aceh Timur. Begitu. Langkah darurat yang diambil saat ini Pak terkait juga dengan proses evakuasi, logistik, kemudian juga layanan kesehatan dan air bersih nih Pak, terutama yang sedang melanda wilayah Aceh Tengah ini juga yang ya jadi Pak? masalah di pengungsian, masalah ketersediaan MCK, air bersih, dan Logistik. pelayanan khusus bagi kelompok-kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak. Ini kan belum mencapai apa yang diamanahkan undang-undang kan, termasuk masalah air bersih. Masih ada warga yang misalnya ya makan Indomie dengan nasi masih ada. Karena mungkin ya seperti yang tadi disampaikan kawan di tengah, Jalimin, bahwa memang sekarang ini distribusinya bermasalah karena jalan daratnya belum merata dan belum tembus semua daerah. Sehingga paling sekarang dengan trail atau di drop dari udara, makanya menjadi sangat terbatas. Makanya kita minta pemerintah pusat untuk segera melakukan tindakan-tindakan konkret dan nyata agar supaya daerah terisolir ini segera bebas dan mereka bisa hidup normal. Karena sesungguhnya mereka, rumah-rumah mereka tidak semuanya rusak. Tapi setelah terisolir begini, ancaman mereka adalah ancaman kehabisan bahan pangan mereka. Jadi oleh karena itu kita harapkan yang seperti disampaikan oleh Mayor tadi ada 1.000 beko alat berat yang dikirim ke sini, itu mana biar bisa bantu membebaskan kawasan-kawasan yang sedang terisolir ini seperti di Aceh Tengah dan Banda Meriah. Begitu. Baik, itu Pak terkait akses jalan Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa Pak penanganannya? Karena ini termasuk wilayah yang genting untuk membuka akses menuju wilayah terdampak ya untuk pengiriman logistik dan lain-lain. Jadi permasalahannya kan kita naik dari pesisir ke atas kan. Kalaupun ada alat berat yang banyak kan tidak mungkin bisa menembusi. Karena dari atas kan kalau mengerjakannya dari atas, ada alat berat dari atas, kesulitan bahan bakar. Karena yang putus itu jalan, jembatan, longsor. Jadi ada bukit yang longsor menutup jalan, ada jalannya yang longsor, ada jembatan yang putus. Jadi memang membutuhkan fokus pemerintah. Sekarang ini kan sudah ada alat berat yang bekerja dari bawah ke atas. Tapi kan jumlah unitnya terbatas. Karena dari atas ke bawah nggak bisa berhubung itu. Jadi udah sebulan, hampir sebulan, dan minggu keempat, masalah terisolir ini masih banyak terjadi. Walaupun tidak sebanyak dulu. Ada sekitar 10% lagi wilayah-wilayah tertentu itu masih terisolir, terutama di tengah. Sedikit Aceh Utara, sedikit Aceh Timur, sedikit Tamiang. Begitu. Alat berat ada berapa Pak di lokasi? Kalau laporan di posko kemarin ada 17 unit. Kita ada 17 unit, punya Pemda atau yang disewa oleh relawan maupun disewa oleh Pemda untuk buka jalan. Dan itu masih kurang ya Pak ya untuk bisa membuka akses jalan? Kurang, sangat kurang. Karena begini ya, rumah warga, tempat ibadah dan sekolah itu sekarang ini kan hancur-hancuran. Kalau ada beko yang dikatakan oleh Mayor Teddy yang 1.000 itu kita kirim untuk membersihkan kampung, sambil juga mempekerjakan orang-orang lain supaya mereka punya uang. Selama ini kan mereka kehilangan pendapatan karena ketiadaan pekerjaan dan hasil panen mereka yang semua di bawah banjir. Baik. Bagaimana dengan Aceh Tengah sendiri Pak? Sejauh ini kerusakannya begitu parah dan juga kondisi pengungsi masih kesulitan air bersih. Aceh Tamiang menjadi sangat fokus bagi pemerintah Aceh. Bahkan Pak Wagub sekarang berkantor di sana. Di daerah darurat. Dia berkantor di sana untuk lebih fokus mengurus. Karena di sana sangat parah. Terutama sektor-sektor publiknya dan warganya yang berdampak itu sangat luas. Jadi sekarang ini pemerintah Aceh bahkan Pak Wagub fokus berada dan tinggal di sana, berkantor di sana. Begitu kira-kira. Tapi untuk kondisi listrik sendiri di Aceh Tamiang sejauh ini apakah sudah menyala dan kondisi pasar juga dikatakan sudah cukup pulih ya Pak? Di daerah-daerah yang sudah tersambung sudah menyala. Cuma kan karena luasan kerusakan yang parah itu kadang-kadang
banyak kampung yang sudah hilang kampungnya, tidak ada rumahnya, tidak ada lagi pemukiman, ya tentu belum menyala. Karena ke kampung-kampung itu kan banyak tiang yang hilang, tiang-tiang distribusi dan kabel yang dibawa arus air. Jadi memang, tapi secara umum di jalan besar sudah ada perkembangan jauh lebih baik listrik, walaupun masih sekali-sekali padam begitu. Baik, nantinya Pak untuk jangka menengah dan jangka panjang apa langkah pemerintah Aceh Pak dalam menanggapi situasi bencana yang begitu memporak-porandakan wilayah Aceh dan sekitarnya? Ya, pemerintah Aceh tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka oleh karena itu kita ingin pemerintah pusat itu kan melakukan tindakan yang segera dan fokus. Jangan kita lihat kan asik berwacana sehingga rakyat putus asa. Ini contoh bahwa warga kata Mensos akan diberikan 10.000 per jiwa per hari. Sampai hari ini kan belum cair. Padahal itu dengan cair itu barangkali warga punya uang sehingga bisa belanja. Sehingga ekonomi bisa bangkit lagi. Warga juga merasa terhormat atau ada program-program cash forward. Jadi orang-orang bersihkan jalan, membersihkan apa saja bagi warga yang terkena bagi korban untuk bekerja dan mendapat uang begitu. Termasuk juga nantinya akan menjadi fokus terkait evaluasi tata ruang, pengelolaan hutan dan juga mitigasi bencana ya Pak ya ke depannya yang perlu menjadi fokus dari pembahasan nanti ke depan. Iya. Itu memang titik fokus kita tentang bagaimana melakukan rehabilitasi lahan dan kawasan pemukiman itu untuk dapat digunakan kembali. Tapi kita kan menunggu yang paling paham tentang ini tentu dari pemerintah pusat. Karena dari pemerintah daerah kan ruang fiskal kita kan sangat sempit. APBD Aceh yang dulunya 17T sekarang 10T. Ditambah beban baru untuk membayar gaji P3K, kewajiban baru. Sehingga memang arus fiskal pemerintah daerah, terutama di Aceh itu menjadi sangat sempit. Baik. Baik, terima kasih untuk konfirmasinya bersama kami di kesempatan NTV Prime kali ini. Bapak Murtala Budin selaku juru bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh sudah bergabung di kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas kembali.